Mas Mbak sekalian, kalau misalnya ada yang ditanyakan karena sudah punya materinya, terus ada yang belum jelas gitu, misalnya terus sampean Google belum jelas lagi baru ditanyakan. Nah, jadi bisa, mungkin teman-teman juga bisa nyimak juga sambil ngeliat-ngeliat materi secara keseluruhan. Nanti monggo mau di interrupt tengah-tengah tanya atau diselesaikan dulu eh, apa manut. Kalau enaknya teman-teman gimana? Kalau biasanya tengah-tengah biar nggak lupa, monggo langsung diinterrupt aja saya penjelasannya nggak apa-apa. Itu nggih. Jadi nyantai aja nggih ini sore-sore juga. Yang penting disiapkan dulu kopi. Nah, kalau yang ngopi ya teh, cemilan sambil mendengarkan, nah itu kan lebih asik. Jadi santai gitu. Ini kan istilahnya pengetahuan umum ya, belum sampai ke perhitungan. Nah beda, kecuali kalau udah perhitungan, kalkulasi, kita harus mantengin, oh turunannya rumusnya dari sini. Nah itu beda lagi. Kalau yang ini insya Allah bisa nih sambil ngopi maksudnya gitu ya, sambil fokus tetap fokus. Oke, untuk yang pertama saat ini saya akan menjelaskan terkait sistem propulsi hidrolik. Nah, seperti yang minggu lalu ya sempat kita singgung, sistem hidrolik ini ada di KRDI, Kereta Rel Diesel Indonesia. Jadi perbedaannya sama yang elektrik kemarin kan juga sempat kita singgung itu, kalau yang hidrolik ini kebanyakan mekanik, Mas Mbak sekalian. Jadi menggunakan komponen, ini penjelasannya ya, menggunakan komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem propulsi elektrik. Jadi ada engine sebagai sumber utamanya, dikoppel dengan turbo transmisi, ada hidrostatik pump. Nah, untuk hidrostatik pump ini nanti akan dikoppel oleh eh, ke main alternator ya untuk menghasilkan eh, listrik 3 pas. Nah, listrik 3 pasnya ini untuk biasanya untuk auxiliary load. Tapi kalau untuk ke penggerak, biasanya turbo transmisi ini dikoppel dengan gearbox. Ada sebelum gearbox sebenarnya ada ini ya yang sebentar. Nah, ini biasanya koppel mekanik teman-teman semuanya. Ini namanya propeller shaft ya, biasanya dikoppel dengan gearbox. Nah, gearbox ini sudah terhubung dengan wheel. Nah, ini contoh kereta dengan sistem propulsi hidrolik. Ini ada KRDI yang Kereta Rel Diesel Indonesia, ada KRD Susi, Surabaya Sidoarjo, dan CC 300. Ini eh, saya yakin teman-teman juga familiar ya terkait CC 300 ini. Soalnya sering mondar-mandir untuk apa? eh, Santing sebagai santing ya. Entah itu ada kereta mogok biasanya terus dipinjam oleh Kemenhub. Nah, ini untuk dorong itu. Ini yang CC 300. Ini sebenarnya punyanya Kemenhub, Mas Mbak sekalian. Cuman eh, perawatan itu biasanya di Inka. Lalu yang paling kiri bawah ini DMU, Diesel Multiple Unit. Ini tipe GH85 dari Jepang. Nah, ini untuk komponen sistem propulsi hidrolik. Ini eh, s- apa? Secara komponen ya, tadi kan secara blok diagram. Nah, ini kalau secara komponen ini eh, terdiri dari ini ada cooling system. Cooling system ini biasanya berada di diesel engine-nya ya untuk coolingnya, entah itu fan atau eh, berbentuk liquid. Nah, itu biasanya dipakai di engine-nya. Nah, posisinya ini Mas Mbak sekalian, semua komponen ini kan kelihatan dari samping ya. Sebenarnya ini
posisinya ada di bawah, di under frame. Nah, ini kan ada car body, ini ada diesel engine, transmisi hidrolik, ya, ini propeller shaft yang tadi saya sebutkan, ini mengkopel antara transmisi ke gearbox terus wheel. Nah, ini untuk putaran engine ini itu diteruskan oleh transmisi hidrolik. Ini untuk memutar propeller shaft. Lalu putaran propeller shaft ini ditentukan ke reduction gear atau gearbox untuk memutar roda kereta. Nah, seperti itu. Jadi eh, kita juga ini ya engine yang dipakai itu harusnya itu khusus, Mas Mbak sekalian, bukan engine yang maksudnya khusus railway ya, bukan engine untuk building itu kan besar ya. Tapi kalau diesel engine ini compact. Kalau teman-teman coba nanti kalau ada waktu saya tolong diingatkan, ada juga Mas Mbak sekalian trafo. Kalau trafo di bayangan kita itu kan besar ya, kotak-kotak besar gitu. Ternyata trafo itu kalau untuk railway nanti saya tunjukkan di apa keluarannya merek ABB itu compact. Soalnya posisinya di under frame seperti ini. Nah, ini kan nanti clearance-nya terhadap rel kan juga sangat anu ya, sangat diperhitungkan. Soalnya kalau besar pasti nanti istilahnya nyangkut. Jadi trafo itu juga ternyata gepeng gitu, compact, terus memanjang nanti ya. Saya coba tunjukkan. Nah, ini begitu juga dengan engine. Engine ini nanti ini khusus ya, khusus untuk railway. Tapi ya tidak jarang juga eh, kalau kasusnya ini loko itu kan engine-nya besar, soalnya ditaruh di atas. Nah, ini kalau yang under frame seperti ini contohnya KRDE yang demo tadi, atau kalau di Inka itu ada KRDE Suta ya. Eh, KRDE ini maaf bias yang Bandara Adi yang di Solo itu. Yaitu engine-nya compact, sangat kecil, soalnya berada di bawah. Ya meskipun kalau misalnya teman-teman pernah naik itu meskipun ada lendutan dikit gitu ya, tapi ya eh, nggak banyak ya, cuman kayak ada naik sedikit terus nanti turun lagi. Ngefeknya di karbodi seperti itu. Itu yang diesel railway yang sudah compact. Nah kalau yang besar ya sampai nggak cuman gundukan, malah nggak bisa lewat karena terlalu besar ya, jadi nggak compact seperti itu. Nah, ini kalau di sini udah bogi ya, bogi. Ini komponen-komponen bogi. Jadi ini penggerak ini langsung dihubungkan ke wheel. Wheelnya ini ada di bogi. Nah, ini untuk sistem transmisi. Sistem transmisi ini menggunakan hydraulic transmission. Nah, ini eh, fungsinya untuk apa, Pak? Nah, ini untuk biasanya untuk menyesuaikan torsi ya. Torsi yang dibutuhkan itu berapa besar supaya kereta ini bisa jalan jalannya dengan kecepatan berapa seperti yang kemarin ada grafik yang sisi Y itu ya KN terus atau torque, terus yang bawahnya yang sumbu X itu yang kecepatan. Nah, ini seperti dilihat di samping ini ada anu ya grafik performansi traksi. Nah, ini kereta ini perlu starting tractive effort yang besar dan kemudian melemah seiring kenaikan kecepatan. Yang kemarin di apa tunjukkan itu kan besar dulu ya. Setelah itu soalnya itu untuk starting. Setelah udah kecepatan tercapai itu udah mulai turun torsinya. Ya analoginya kemarin yang seperti sampean mengayuh sepeda. Pertama kenceng, kalau udah kenceng kan sampai tinggal nambah sedikit, dikit, dikit. Soalnya udah kenceng, jadi nggak terlalu nggak ngayuh
kenceng terus enggak. Jadi kalau udah mulai glender itu sampai ngayuh tinggal enak aja seperti itu. Terus yang kedua, poin kedua ini engine mengeluarkan torsi yang relatif sama pada tiap kecepatan. Sehingga perlu sistem transmisi yang mengubah nilai torsi sesuai kebutuhan kereta. Ini fungsinya apa? Sistem transmisi seperti itu, mengubah nilai torsi sesuai kebutuhan kereta. Jadi bisa diubah, teman-teman, nggak kenceng terus atau lambat malah nggak kuat. Jadi ada sensornya. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya eh, apa nanti sensornya apa untuk menghasilkan torsi yang sesuai dengan kecepatan. Nah ini kalau yang ini anu ya apa eh, gambar dalamnya ya ya seperti ini mekanik-mekanik ya ada internal combustion engine. Nah ini dikoppel dengan hidrolik transmisi. Ini ada universal join. Universal join itu bisa naik, miring, seperti itu. Jadi fleksibel. Ini universal join. Nah yang panjang ini yang menghubungkan ini namanya propeller shaft. Lalu ini axle, ini gearbox, ini roda. Ini satu ini nih gearbox. Ada rasio gigi-gigi seperti itu. Nah, ini maksud saya sistem kendali propulsi hidrolik ya. Ini menggunakan merek Voith. Nah, ini teman-teman yang saya cerita tadi. Ini kan ada master control. Master control ini kalau yang seperti diketahui teman-teman kan ada ini P1, P2, P3 sampai P9 ya. Terus ada brake juga. Ada N, maaf, sebelum B itu setelah P terus N netralnya terus B. B itu yang bawah ya, B1, B2, B3. Nah, ini eh, master control, ini ada throttle dan braking wire, teman-teman. Jadi ada throttle dan braking wire. Ini menggerakkan relay control. Nah, relay control ini terhubung kemana? Ke ini ke cooling level ya, cooling level. Jadi eh, ini tuh relay control ini untuk ini ya proteksi. Jadi kalau ternyata di cooling level yang ada di cooling water expansion tank maupun hidrostatik ini secara apa volume kurang ya kurang kurang volume akhirnya menimbulkan temperatur tinggi. Nah, ini ada sensornya, teman-teman, untuk cut off. Jadi, nggak bisa melanjutkan ke step berikutnya, seperti itu. Jadi, relay control ini sebagai proteksi. Jadi, nanti ada, misal, eh, di, apa, ternyata itu medannya berat. Medannya berat, terus engine tersebut dipaksa. Nah, ini kan, apa, dia dayanya tinggi, terus akhirnya suhu panas, terus cooling levelnya juga tidak apa penuh atau mungkin memang sudah karena udah nggak kuat ya apa cooling levelnya juga udah nggak ngatasi untuk mendinginkan mesin jadinya dia akan memproteksi untuk cut off jadi akan apa berhenti kereta tersebut tapi kalau nggak ada kendala maka lanjut ke proses selanjutnya ini ada void I/O gateway. Nah, void I/O gateway ini yang ini adalah kontrolnya ya yang di transmisi ini kontrolnya. Nah, kontrol ini berupa analog teman-teman sekalian. Ini ada analog throttle signal. Ini menghubungkan ke ECM engine, engine control mesin, engine control mesin, ECM engine. Jadi ini untuk mengontrol throttle tersebut
Nah, ini engine ini harus kekuatannya harus berapa sih? Gitu kan. Harus P1 itu di set berapa, P2 di set berapa secara torsi tadi ya, di set berapa secara kekuatan. Nah, ini nyambung ke ECM engine ini akan menginstruksikan ke engine. Nah, engine ini ada di dalamnya engine ini ada motor starter dan alternator. Nah, motor starter ini terhubung ke baterai ya. Ini untuk anu aja untuk start. Biasanya kalau genset kan ada akinya ya itu untuk starting dan ada alternator. Alternator ini untuk eh, apa? Menyuplai baterai ini ya, apa supaya menghasilkan 24 volt secara terus-menerus ya untuk kontrol-kontrol ini. Nah, ini fungsinya alternator DC ini untuk menyuplai baterai kontrol. Nah, setelah dapat eh, apa inputan berupa sinyal analog ini tadi, ini juga di ada ininya, teman-teman. Ada void diagnostik. Ini untuk monitoring, untuk memonitor di ECM engine ini bisa ditarik data. Nah, ini mau dimonitor apa aja sih? Ini engine-nya yang dimonitor. Misal suhu, tegangan, arus seperti itu ditarik ke sini. Ini juga bisa memonitor transmisi melalui void transmission control. Nah, ini bisa menarik data juga dari transmisi. Torsinya berapa seperti yang grafik tadi, speed berapa gitu. Nah, sedangkan engine ini dikoppel dengan transmisi ya, dengan transmisi lalu ke hidrostatik pump. Nah, hidrostatik pump ini ya untuk anunya apa? Untuk torsi tadi ya, untuk hidroliknya tadi, untuk tenaga dorongnya tadi supaya eh, bisa menggerakkan roda atau ke penggerak tadi ke gearbox dulu ya, ke gearbox baru ke roda. Nah, seperti itu urutan kendali sistem propulsi hidrolik. Oh, ini sebentar kok nggak mau ya. Oh ini. Ini, nah ini contoh diesel hidrolik lokomotif. Cara kerja.
Oke, oke. Jadi kalau hidrolik ini juga lebih robust ya. Kalau misalnya dipakaikan ya di site ya, terutama di site itu jika ada kerusakan itu kalau kerusakan mekanik itu orang-orang lebih familiar daripada rusaknya elektrik. Itu apa terkait kontrol, wiring itu kan susah ya. Harus butuh gambar intinya. Susahnya itu karena harus butuh gambar, harus penjelasan. Tapi kalau terkait hidrolik kan banyak ya apa misalnya bengkel itu sedikit banyak tahu. Apalagi seperti yang dijelaskan tadi, hidrolik ini mirip dengan mobil ya. Mesin-mesin mobil, cuman kapasitasnya besar seperti itu. Oke, nah itu terkait sistem propulsi hidrolik. Ini akan saya lanjutkan untuk sistem propulsi elektrik. Nah, ini untuk sistem propulsi elektrik ya, ini ada peran untuk komponen-komponen power elektronik. Ini jadi seperti dijelaskan ini ya, sistem propulsi elektrik ini tidak lepas dari peran keilmuan power elektronik yang sebelumnya kita jelaskan kemarin ya. Sempat kita singgung juga ada komponen konverter. Ini terdiri dari rectifier, DC-DC converter, VVVF inverter, static inverter. Eh, Lalu untuk power elektronik sendiri ini juga terbagi menjadi tiga bagian ya. Ada power dan energi, ada electronics and device, ada sistem dan kontrol. Nah, kalau power dan energi ini terkait energi processing. Eh, Misal hybrid atau eh, kelis apa LAA atau mekanik. Nah, ini terkait energi processing. Motor dan drives. Nah, ini apa terkait motor traksinya. Lalu SMPS. Ini motor ini ya yang apa? Yang magnetik itu ya, eh, yang DC. Lalu electronic and device ini eh, meliputi sirkuitnya, ada magnetik, ada semikonduktor karena komponen-komponen elektronik ada di sini. Lalu untuk sistem dan kontrol. Nah, ini ada switch control, ada feedback system, ada juga embedded system. Embedded system ini udah eh, tergabung menjadi satu ya. Kalau feedback system ya ini hubungannya sama kontrol tadi ya, ada feedbacknya, errornya atau eh, apa istilahnya? Ya tadi error ya feedback system nanti kalau ada error ya ada feedback, kalau nggak ada error ya bisa lanjut prosesnya seperti itu. Nah, ini untuk power electronic interface-nya seperti ini. Jadi ini ada source ya. Source itu bisa eh, dari LAA seperti kemarin, ada baterai, ada engine, lalu diinterfacekan dengan konverter. Ya, konverter seperti yang di bawah ini. Ada rectifier, DC-DC converter, VVV inverter, static inverter. Nah, yang di sini itu konverter ini pasti butuh controller. Ya, untuk controller apa? Ya, untuk ini tadi, misal rectifier itu mengubah AC menjadi DC. Nah, itu ada controllernya, teman-teman. Atau DC-DC converter. Jadi untuk eh, kontrol apa buck busnya ya, untuk menaikkan DC-nya atau menurunkan DC-nya. Itu semua juga membutuhkan controller. Sebelum akhirnya nanti akan tersambung ke beban. Beban ini apa ya? Beban traksi, beban auxiliary seperti itu. Nah, ini untuk apa diagram aliran daya sistem propulsi elektrik ya. Ini untuk KRDE. Ini ada engine KRDE ya ini.
apa kereta rel diesel elektrik. Ini ada engine. Engine ini dikoppel dengan main alternator. Main alternator ini kalau kita kenal ini genset. Genset. Keluarnya apa? AC. Nah, di sini ada main rectifier yang mana termasuk power elektronik yang di dalamnya ya ada rangkaian ya untuk mengubah AC menjadi DC. Nah, DC ini dikonsumsi oleh PV5 inverter dan static inverter. Ini di dalamnya juga ada power elektroniknya. Kalau VV5 inverter ini untuk mendrive si motor traksi untuk mengatur eh, putaran ya, motor putaran motor traksi berdasarkan apa ya kecepatan yang diinginkan atau torsi yang akan dibutuhkan itu dikontrol oleh VV5 inverter ke motor traksi. Baru motor traksi ini terkoppel secara mekanik ke gearbox lalu ke wheel. Nah, ini untuk penggerak. Kalau untuk auxiliary atau untuk eh, apa konsumsi konsumsi sendiri ya untuk apa AC lampu seperti itu. Nah, ini dia akan masuk ke static inverter. Nah, static inverter ini ter, apa di dalamnya juga ada power elektronik. Static inverter ini ya, Mas Mbak semuanya. Nah, cara mainkannya kalau statik ya beban-beban statis. Ya, seperti lamload itu kan statis ya. Kalau ini beban motor ini kan yang dinamis berarti yang penggerak itu berarti wave inverter. Kalau yang statis ya ini untuk eh, lampu, AC, TV, PIDS seperti itu terkonek ke static inverter yang mana di dalamnya juga ada power elektronik. Nah, di saat ini kan dia dapat inputan DC, lalu outputnya ini AC. AC ini ke trafo. Trafo ini ada three winding. Dan ini aja ada primer, sekunder, tersier. Jadi sekundernya ini ke auxiliary load. Nah, ini yang AC ya, auxiliary load yang AC. Maksudnya tegangan AC yang saya sebutkan tadi ya TV, AC, power socket, lampu seperti itu. Lalu yang tersier ini ke baterai charger. Nah, baterai charger itu untuk apa, Pak? Fungsinya, nah ini untuk ini teman-teman untuk new play DC load. Jadi baterai charger ini juga terkonek ke baterai. Jadi dia dicas ya. Kalau apa SOC-nya udah rendah, dicas. Kalau masih tinggi ya masih masih open. Nah, ini DC load ini berupa apa? Biasanya berupa relay. Relay untuk TCM, apa relay ya untuk proteksi. Biasanya relay-relay untuk kontrolnya TCMS. Itu menggunakan beban-beban DC. Ada lagi yang beban DC untuk kontrol pintu. Ya, kontrol pintu itu juga menggunakan DC, buka tutup pintu itu ya. Motornya, kontrolnya menggunakan DC. Nah, DC-nya berapa ya? Macam-macam kereta gitu ya. Ada yang 110, ada yang 24, seperti itu. Tergantung keretanya. Seperti itu ya terkait diagram alir KRDE. Lalu ada juga, ini lanjut ya ke tipe sumber daya untuk sistem propulsi elektrik. Ini juga sempat kita bahas ya minggu kemarin. Terkait sumber daya ini ada DC dan AC. Nah, sumber daya DC dan AC ini juga akan menyuplai macam-macam jenis motor. Jenis motornya ada DC, ada juga AC. Tapi ini kalau DC gampang ya. Tapi kalau ke AC, nah ini nanti butuh eh, apa konverter tadi ya, teman-teman. Jadi
Intinya ini semua itu bisa di-connect antara sumber daya DC maupun beban DC maupun AC. Yang penting nanti ada konverter yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau sumber daya DC jenis motor DC ini contoh aplikasinya di Loco CC201 sama KRL Rheostatik. Kalau sumber daya DC, ya sumber daya DC ini ada generator DC atau LA. LA ini juga ada DC-nya yang 1500 itu. Nah, ini dengan jenis motor AC, ini contoh aplikasinya di KRL X Toyo Metro. Lalu MRT Jakarta sama LRT Jabung. Lalu kalau sumber daya AC, sumber daya AC ini gampang ditemui ya. Generatornya juga AC, LAA-nya AC. Nah, LAA AC ini kalau kita ini KCIC, KCIC ini LAA-nya AC 25 kV AC. Ini jenis motornya DC itu contoh aplikasinya di Loco CC206 dan Shinkansen seri 0. Lalu kalau sumber daya AC, jenis motor AC, ini ada di Loco CC205, KRD Pramek, Shinkansen seri N700. Ini kalau saya tambah itu ada kereta cepat kita ya, KCJB itu LAA-nya AC, jenis motornya juga AC. Tegangannya besar, teman-teman. Motor yang dipakai itu eh, bukan 400 seperti itu enggak ya. Nah, ini lebih besar lagi yaitu 2,2 kV. 2200. Kalau biasanya kan 3 pas 400 atau maksimal 500 ya. Tapi ini hampir 4 kali lipatnya. 2200. Itu yang KCIC. Dan untuk tegangan suplai sistem traksi ini juga macam-macam ya. Mas Mbak sekalian, ada yang DC, ada yang AC. Nah, ini berdasarkan sistem elektrifikasi yang DC ya. Nah, di sini ada 700 volt, 600 volt, sampai 1500 volt. Ini eh, pemakaiannya kalau di Jepang ini 2%, kalau dunia hanya 1,9%. Kebanyakan negara yang menggunakan jenis ini 750 sampai 1500-nya adalah Inggris Raya, Jerman, Amerika. Kalau DC-nya 1500 sampai 3000, ini di Jepang 61%. Berarti banyak ya yang sampai 3000. Ini DC linknya ya 3000. Dunia ini 8,6%. Kebanyakan negara yang menggunakan ini Prancis, Belanda, Australia, dan Indonesia. Ini menggunakan eh, antara 1500 sampai 3000. Kalau yang 3000 ke atas, nah ini di Jepang malah nggak ada ya. Nah, ini juga mungkin mempertimbangkan safety ya teman-teman sekalian. Semakin tinggi tegangan ya safety-nya harus semakin tinggi. SDM-nya juga harus apa, kompatibel lah. Misalnya SDM-nya juga mumpuni ya, harus mumpuni terkait safety, terus maintenance itu juga harus mumpuni dengan tegangan tinggi. Makanya, tapi ini Jepang nggak ada ya, sampai 3000 ke atas nggak ada. Kalau di dunia ini 29,7% yang menggunakan 3000. Ini negara yang kebanyakan menggunakan sistem ini, yang 3000 ke atas itu Rusia, Polandia, Italia, Spanyol. Lalu sistem elektrifikasi jenis AC. AC ini terbagi menjadi tiga, teman-teman. Tiga frekuensi. Ada 50 atau 60 Hz, ada 25 Hz, ada 16,7 Hz. Kalau 50 Hz itu tegangannya bisa 20 kV, 25 sama 50. Kalau 20 di Jepang 22,8%, di dunia 1,5%. Ini kebanyakan negara yang menggunakan ini adalah Jepang. Sebenarnya
20 ini juga di Indonesia bisa diaplikasikan, Mas Mbak sekalian. Karena saluran distribusi di Indonesia itu, distribusi ya, itu 20 kafe, saluran distribusi. Lalu langsung naik ke ke 20 terus 75 kafe itu sudah masuk transmisi. Jadi kalau di distribusi yang di rumah-rumah itu ya, kalau kita ngomong di rumah-rumah itu 20 kafe ini umum. Tapi biasanya kalau di site itu 20 sampai 35 kafe itu masuk ke distribusi. Nah, kalau ini 25 kafe ini yang ada di KCIC itu ya, KCJB itu 25 kafe. Nah, ini kalau 25 kafe ini biasanya ini ya, PLN itu nggak belum pernah ya, maksudnya bisa nggak custom nggak 20 tapi 25. Nah, ini pasti mereka nanti akan mau kalau terintegrasi akan ada modifikasi trafo. Nah, soalnya kita ada 20 biasanya kebanyakan distribusi 20. Kalau 25 pasti nanti akan ada step up atau eh, mengganti komponen seperti itu. Dan soalnya kalau 25 ini kita pakainya di KCIC itu ya, di Indonesia, tapi di sini belum ditulis. Ada ini di Indonesia, tapi memang nggak mayor ya. Cuma satu aja, kita kan hanya punya satu kereta cepat ya. Di Jepang ini kalau 25 kafe ini ada 14,2%, kalau di dunia 43,1%. Ini kebanyakan negara yang menggunakan sistem 25 ini Rusia, Cina, India, Prancis. Nah, ini ada yang sampai 50 kafe. 50 kafe itu ternyata di dunia hanya 0,5% ya. Di Afrika Selatan sama Amerika. Jadi ini ya yang digarisbawahi kalau di KCIC ini 25. Padahal kalau aturan distribusi itu hanya 20. Nah, ini ada gap ini belum ada ya. Istilahnya harus karena ada gap sebesar 5 kafe ini maka nantinya ada modifikasi trafo atau sistem ini masih eh, belum ada pembahasan secara detail. Soalnya ya kita hanya punya satu ya, masih satu ya. Mungkin kalau kita udah punya banyak kereta cepat dan semuanya 25 kafe mungkin akan ada regulasi, pembaruan regulasi. Lalu untuk frekuensi 25 Hz, AC 25 Hz. Ini tegangannya antara 11 sampai 13. Itu di Jepang nggak ada, di dunia cuma 0,3%. Ini negara yang menggunakan sistem ini ada di Amerika. Ada lagi sistem frekuensinya rendah sekali ya 16,7 Hz. Ini ini skala tegangan 15 kV ya atau 11 kV. Ini di dunia lumayan banyak ya, 14,3 ini ya. Ini enggak ada. Ini di Jerman, Swiss, Swedia. Ini biasanya untuk urban ya, angkutan urban ya seperti tram. Lalu total panjang jalur ini perbandingan ya antara Jepang sama dunia. Ini kalau Jepang 16.828 kilo, dunia ini 259.969 kilo. Jauh. Kalau di Indonesia nggak sampai ya ribuan. Nah, ini untuk tegangan suplai sistem traksi berdasarkan IEC 60850. Ini DC nilai utamanya ini ada 400 ya. 400 ini biasanya dipakai untuk kalau di Inka ini ya ini berdasarkan proyek Inka ini untuk tram mover taman mini.
Tapi ini posisinya sudah nggak ada di Taman Mini ya. Ini sudah dipindah lagi ke eh, kampus dekatnya Inka sini di PNM. Terus ada lagi yang 400 ini low permannya 500, nominal voltage-nya 750. Nah, kalau 750 ini negara yang biasa menggunakan UK ya. Tapi kita juga pakai 750 ini untuk LRT Jabung, LRT Palembang, sama LRT Jakpro. Sedangkan ini nominal voltage-nya yang 1500, nah ini 1,5 kV, ini negara Jepang, tapi biasa kita pakai di KRL Jabodebek, KRL Jogja Solo, KRL Bandara Suta, dan MRT. Lalu terkait ini yang DC ya, yang AC, nilai RMS-nya, nah ini 25 tadi, nominalnya 25 kV ini ada di KCJB, Kereta Cepat Jakarta Bandung. Di Indonesia masih satunya aja. Ini biasanya negara yang menggunakan ini Cina ya. Ya Cina karena kita juga kemarin kerjasamanya sama CRRC Cina ya. Itu untuk kereta cepat. Nah ini terkait tegangan suplai sistem auxiliary. Tadi kan sistem utamanya ya, sistem untuk keretanya. Nah ini yang auxiliary atau konsumsi sarana berdasarkan IEC 60038. Ini ada 3 pas, 4 wire atau 3 wire sistem. 3 wire itu RST, kalau 4 wire itu ada tambahan groundnya. Ya, di Indonesia ini standar untuk arus listrik bolak-balik menggunakan tegangan 220 dengan frekuensi 50 Hz. Itu untuk auxiliary, sehingga desain kereta mengaplikasikan nilai nominal tegangan tersebut. Jadi kita mengaplikasikan ini. Yang 400, yang 230 ini 1 pas, yang 400 ini 3 pas. Itu kalau yang 1 pas tuh ya ini eh, lampu, AC itu masih 1 pas ya. Eh, Peralatan entertain yang lain, TV, terus sound, apa, eh, soket itu ya, soket, terus itu yang 1 pas. Kalau yang 3 pas ya kompresor. Sorry, AC tadi itu 3 pas, soalnya AC-nya besar ya. Kalau AC split baru 1 pas ya. Kalau yang AC kereta itu 3 pas karena ada eh, kompresornya juga. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau eh, untuk sistem auxiliary menggunakan tekanan 230 atau 400. Nah, ini untuk sumber daya sistem elektrifikasi DC. Nah, ini untuk DC. Kalau teman-teman lihat, ini itu pembangkit ya. Ini pembangkit ke grid ya, ke 3 pas. Ini. Kalau B itu boiler, kalau T ini turbin ya. Turbin. Jadi macam-macam nih. Turbin ini berarti kalau turbin itu anu ya, pembangkitnya PLTA, terus angin, menggerakkan turbin, turbin angin, air, ya tadi ya angin, air itu menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, terus ada trafo di connect ke grid. Kalau boiler ini berarti eh, PLTU, PLTGU, ya panas ya, ya uap itu ya, gas, uap itu biasanya ke boiler ya. Boiler menggerakkan generator masuk ke trafo, terus disalurkan ke grid atau jaringan. Nah, ini bersumber dari sistem 3 pas 50 Hz existing. Nih, bersumber dari 3 pas. Digunakan untuk DC-link 600 sampai 3000. DC-linknya mana? Nah, ini DC-link. 600 atau 0,6 kV sampai 3000.
Lalu diode rectifier pada substation tidak bisa menyalurkan energi pengereman kereta, sehingga kereta harus dilengkapi dengan brake resistor, energy storage device, atau lainnya. Nah, ini maksudnya kalau kereta ini ngerem, ya, ini kan ada eh, fenomena regenerative brake. Ini nggak bisa teman-teman balik ke grid karena ada dioda ini, dia nggak bisa balik. Nah, nggak bisa nih, kecuali kalau yang eh, apa DC chopper itu bisa mengarahkan sih kembali ataupun eh, meneruskan. Nah, ini nggak bisa balik, akhirnya apa? Ya itu harus di tegangan tadi itu harus dibuang menjadi energi yang lain, panas. Ini berarti masuk ke brake resistor. Kalau ada sisa tegangan tadi atau dibuat ngecas baterai. Nah, seperti itu. Contoh penerapan adalah pada KRL Jabu dan MRT Jakarta. Jadi sistem ini tuh diterapkan pada KRL Jabu dan MRT Jakarta. Ya, gitu ya. Jadi ini DC-linknya ini ya untuk menggerakkan kereta melalui LAA ini. Nah, ini untuk yang elektrifikasi AC. Tadi kan DC, ini AC. AC-nya 50 Hz. Ini sama bersumber dari sistem 3 pas 50 Hz atau 60 existing. 60 Hz existing. Ini biasanya digunakan untuk kereta cepat tadi ya. Tegangannya 25 atau 20 atau 25. Nah, ini energi pengereman ini dapat disalurkan kembali ke grid ya. Jadi ada fenomena regen ini bisa kembali ke grid. Nah, kembali ke grid ini nanti bisa dipakai oleh saat kereta yang lain di belakangnya mau berangkat. Nah, dimanfaatkan. Wah, ada kelebihan daya nih di grid gitu. Pas dia apa? Dia menyalur di grid ini, nah ini bisa dimanfaatkan oleh kereta yang di belakangnya. Ini contoh ini sistem daya untuk AC 50 Hz ini biasanya diterapkan di kereta KCIC atau KCJB, kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi ini substation-substationnya teman-teman. Ada trafo ini. Ada protective insulation juga. Nah, sekarang yang AC tadi 50 Hz ya. Sekarang AC 16 2 per 3 Hz. Aneh-aneh ya, kalau ini soalnya di luar negeri ya kok. 50 Hz, 16 Hz, tadi ada yang eh, 25 Hz ya, yang penjelasan di atas tadi ya. Nah ini tuh bersumber dari sistem 3 fasa 50 Hz. Namun diambil salah satu fasanya saja. Jadi misalnya 3 fasa, ini diambil eh, salah satu fasanya. Fasa R atau S-nya atau T-nya. Jadi tegangannya tinggal 220. Nah, ini terdapat pemisahan grid untuk kelistrikan umum dan untuk kelistrikan kereta. Jadi ternyata 30 3 fasa itu untuk keperluan ini masyarakat kota, penduduk. Nah, yang khusus satu fasa ini untuk kereta. Jadi ada pemisahan seperti itu ya. Nah, sistem ini tuh ternyata hanya ada di negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Austria. Nah, ini ada pemisahan ini ya. Ini cuma 16 2 per 3 Hz, teman-teman. Nah, tegangannya juga kecil, frekuensinya kecil ya kan. Kalau frekuensinya kecil, otomatis tegangannya juga turun. Hanya 110 kV. Ini untuk biasanya ya kereta-kereta ini ya. Oh, ini kalau kafe ya lumayan besar ya. Kafe ini 380 kafe. 220 kafe ini lumayan besar nih kalau kafe. Kalau vol ya kecil ya. Kalau kafe ini yang eh, lumayan besar. Jadi meskipun hanya 16 terus
tegangannya sampai 100 kV ini ya lumayan besar untuk menggerakkan eh, kereta ya. Seperti itu. Nah, ini terkait perbandingan yang tadi kita jelaskan. Nah, ini perbandingan daya AC dan DC. Nah, kalau DC, sistem elektrik rel car, ini di substationnya ini membutuhkan ada semacam konverter ya, DC power ini di substation ya, untuk mengubah AC menjadi DC supaya bisa disalurkan ke grid atau overhead kontak line ini yang 1.500. Nah, jadi harus ada tambahan ya, ada tambahan eh, konverter tadi ya di substation. Tapi kalau ini yang DC, kalau yang AC ini langsung aja nih dari power station, pembangkit ke transmisi, langsung eh, di substation ini langsung disalurkan ke ini LA-nya si infrastruktur kereta ya, 20 kV AC ini, 20 atau 20.000 volt. Nah, nanti konverternya ya hanya di kereta ini aja. Ada thyristor rectifier, ada trafo ini ada di kereta. Jadi nanti yang secara apa dimensi juga lebih kecil kalau di kereta. Kalau di substation, nah ini berarti ukurannya lebih besar. Nah, ini nanti impactnya ke harga juga. Nah, ini perbandingannya. Sumber DC ini mudah pengaturannya, ya, sehingga cocok untuk kereta jarak dekat seperti komuter. Nah, kalau AC itu arus yang mengalir itu lebih kecil, ya, sehingga loss-nya juga kecil, tapi lebih kompleks. Cocok untuk kereta jarak jauh seperti kereta cepat. Ini kalau rumusnya daya, ini untuk DC ini hanya V kali I aja, kalau AC ini ada tambahan cos P. Nah, untuk power loss ini rumusnya I kuadrat kali R. Seperti itu. Nah, ini perbandingannya ya, sumber daya AC 50 Hz dan yang 16 tadi ya. Nah, ini secara nominal voltage ini otomatis 50 Hz ini lebih tinggi ya daripada yang ini, yang 16 yang tadi eh, diceritakan ya. Jadi 15 ini lebih tinggi, bisa 20 kV, 25, dan ini cuma 15. Lalu eh, membutuhkan heavy main trafo dan smoothing reaktor. Nah, ini harus ada tambahan seperti ini. Kalau 50 Hz ini ya menggunakan apa eh, di kendaraannya aja equipmentnya ya. Ini lebih ringan juga. Lalu ada juga ini untuk generation of energy ini lebih kompleks ya. Soalnya lebih spesial ya untuk ininya pembangkit energinya ini lebih menggunakan special machinery. Nah, kalau yang menggunakan AC ya paling eh, perhitungan biasa ya, ada negatif sekuen untuk penyaluran 3 pas AC ya. Ada juga terkait short circuit ya. Ini juga perlu dihitung short circuit untuk AC ini. Soalnya tegangannya besar ya, tegangannya besar. Terus ada lagi terkait balancing. Ini juga harus dikonsider atau dipertimbangkan kalau 50 Hz. Lalu terkait catenary. Nah, ini eh, catenary ini longitudinal ya. Longitudinal dan transversal couple. Tapi kalau di 50 Hz ini eh, fasa ini bisa dipisah ya, separation. Jadi bisa menggunakan tadi ya, menggunakan R aja atau S aja atau T aja seperti itu. Bisa dipisah.
Tapi ya itu tadi hubungannya nanti sama balance load-nya yang seperti ini. Lalu energi cost ini lebih tinggi. Nah, kalau yang AC ini apa? Untuk power cost-nya ini 160% ya. Dikarenakan harus ada eh, penyimpanan, tapi ini untuk negara Jerman ya. Untuk negara Jerman eh, apa terkait notifiable power cost. Kalau kita belum ada ya seperti ini. Lalu untuk number of substation ini 100% jumlahnya. Tapi kalau yang AC ini eh, 160% ya jaringannya. Jadi lebih banyak. Lalu trafo power 100%, ini trafo powernya bisa 160% untuk jaringannya. Bisa sampai 400% ini untuk isolate ya. Untuk isolate. Jadi eh, apa? Tidak bisa dipakai semua untuk jaringan 50 Hz ini. Jadi ada sistem isolate untuk kereta sama untuk eh, konsumsi oleh masyarakat. Lalu ada terkait 16 ini juga apa, menggunakan konverter for kuadran ya. Konverternya aja sampai eh, kuadran 4. Kalau ini ya hanya menggunakan eh, separation segment. Jadi ya apa terpisah-pisah ya tadi ya ada genset, konverter, terus beban. Jadi bisa menggunakan apa? Bisa terpisah-pisah. Jadi teknologinya juga nggak terlalu tinggi. Terus expenditure ini 100%. Oh ini sama annual cost atau cost untuk tahunannya ini yang 50 Hz ini lebih besar. Ya otomatis inilah ya apa memang tegangannya kecil ya hanya apa dengan frekuensi kecil tegangan kecil ini sepertinya lebih minimalis ya kalau segi cost ya tapi segi cost ya. Kalau eh, bukan segi cost teknologi ini ya lebih lebih harus lebih canggih. Nah, kalau yang 50 Hz ini karena tegangannya tinggi, ya kosnya tinggi, perawatannya, proteksinya itu lebih tinggi. Tapi ya komponen yang dipakai ya umum-umum aja, teman-teman sekalian. Jadi yang gampang di pasaran. Seperti itu ya. Plus minusnya menggunakan AC 50 Hz dan 16 Hz. Oke, nah ini sekarang lanjut ke si- apa aliran daya untuk sistem propulsi KRL atau LRT. Kalau LRT ini kan menggunakan third rail ya, jadi ini menggunakan kolektif su yang terhubung dengan third rail. Kalau ini yang LRT ya, kalau KRL kan pantograf, hanya beda ini aja. Satunya di atas LAA menggunakan pantograf, yang di bawah third rail menggunakan kolektif su. Ini yang sudah kita singgung ya, Mas Mbak semuanya yang sebelumnya. Ini ada yang atas ini plus, yang bawah ini minus. Jadi ya taruhlah ini, bayangkan ini substationnya, substation di sini. Bisa nggak ya? Nah, ini substationnya di sini. Nah ini ya munyer aja nih, sini terus ke sini lewat apa DC minus ini balik lagi ke sini. Jadi looping gitu ya, teman-teman. Looping di keretanya. Ini kalau DC. Ini sama ya, ini seperti yang penjelasan tadi, cuman saya menjelaskan ada looping di sini. Nah, ini terkait sistem utama KRL sumber DC. Eh, ini yang hijau ini DC flow,
Oh ini yang warna hijau ini DC flow, yang merah ini AC. Ini eh yang ini ya, ini digunakan pada ini yang DC semua ya. Ini digunakan pada KRL rheostat ya, di mana gaya traksi ditentukan oleh nilai main resistor. Masih menggunakan motor DC ini. Yang motor DC yang KRL rheostat itu ya, yang apa mepet banget di yang pertemuan sebelumnya ya, yang malah mepet di rel itu ya. Nah, kalau yang KRL ini ada VV inverter. Nah, ini yang ngaturnya lebih enak ini daripada menggunakan main resistor. Jadi gaya traksinya ini ditentukan oleh main resistor ini. Resistornya besar, apa mau dikecilin, nah ini atur di sini ada switch-switchnya. Kalau ini ada VVF inverter, ini lebih modern. Ini gaya traksi ini diatur oleh VVF inverter. Nah, ini sudah menggunakan motor AC seperti itu. Kalau sistem utama menggunakan sumber AC. Ini kalau sumber AC ini AC sumbernya, motornya DC. Nah, ini trafo. Trafo ini untuk menurunkan tegangan dari 20 kV ke 1100. Untuk diubah menjadi 1500 di sini oleh konverter. Terus gaya traksi ini ditentukan oleh nilai main resistor yang tadi ya, masih eh, untuk main resistor tadi, atau diatur oleh thyristor rectifier. Ini masih menggunakan motor DC. Nah, kalau yang AC ini yang AC motornya juga AC. Ini pengaturan gaya ini juga dilakukan oleh VVF inverter. Nah, trafo ini diperlukan di sisi input. Jadi untuk step down juga dari 20 ke 1100. Lalu untuk suplainya si BWM di DC kan. Nah, DC ini untuk ini inputnya VVVF. VVF outputnya AC untuk menggerakkan motor induksi AC ini. Nah, ini terkait metode kendali sistem penggerak KRL. Ini ada KRL sumber DC, ada KRL sumber AC. Kalau KRL sumber DC, ini sistem kendalinya menggunakan resistant control. Ini tahun 1970. Terus ada chopper control. Ini tahun 1980. Ada VVF control nih 180 sampai sekarang. Kalau KRL sumber AC ini menggunakan tape change tape tape change control eh, dari tahun 1970, ada fase kontrol 1980 sama BWM kontrol. Nah, ini dari 1990 sampai sekarang. Nah, ini terkait DC resistant control. Nah, ini ada switch-switch ini ya, Mas Mbak. Ini switch S3, S1, S2, S3 ini ditutup secara berurutan untuk mengendalikan aliran arus ke motor dengan mengubah nilai resistansi. Dan tadi ada tap change tadi ya. Jadi eh, dengan apa? Misal ini semuanya yang open hanya ini aja, berarti arusnya nanti kecil. Ya sorry, arusnya ya. Kalau opennya hanya satu, ya ini close berarti nanti harusnya kecil. Kalau yang open yang close hanya satu, lainnya open berarti nanti eh, apa? Ini harusnya kecil. Kalau yang sorry, yang opennya satu S1, terus S2, S3 ini close ya. Berarti kan yang menghambat cuma satu resistor ini ya. Berarti kalau hanya satu ya harusnya besar ya, besar.
yang dihasilkan ini. Tapi kalau yang menghambat resistornya ini banyak, berarti nanti arusnya bisa turun. Nah, ini eh, mengendalikan aliran arus ini ke motor. Jadi masih manual yang menggunakan resistor. Lalu yang kedua terkait braking control. Ini motor traksi ini dikoneksi seri dengan resistor sehingga seluruh energi inersia kereta diubah menjadi panas pada resistor. Nah, untuk braking juga gitu. Kalau ada regen langsung diarahkan ke resistor, teman-teman. Jadi nanti keluarnya jadi panas. Seperti itu. Nah, ini ya kalau dilihat ini main resistor 1, 2, 3. Nah, ini seperti ini. Koneksinya ya, koneksinya ada main resistor, short circuit. Ini eh, otomatis dikontrol ya, ada main controllernya. Ini mau connect ke 1, 2, 3, 1, 2 connect, 3, 4, 5 open. Nah, ini dikontrol oleh main control seperti itu. Nah, ini untuk resistant control, DC resistant control. Nah, karakteristik resistant control ini ada losses yang besar. Nah, loss ini sebagai panas ya di resistor ini bisa mencapai 25% saat powering dan 100% saat braking. Kalau menggunakan karakteristik resistant control. Terus strukturnya ini kompleks juga kalau menggunakan DC ya, memerlukan mekanisme switching yang sering diulang. Terus terkait maintenance. Ini switch harus sering diganti karena sering dipakai tadi ya. Pakai open close itu harus sering diganti. Terus camshaft atau switch operating mechanism ini juga apa, berpotensi untuk sering ganti juga camshaftnya ini. Nah, ini untuk DC resistant control ini kalau di kereta ini ada di KRL XGRIS seri 103 dengan KRL X Tokyo Metro seri 5000. Itu. Itu ya mungkin ini saya pelan-pelan ya karena ya sambil membayangkan gitu ya. Maksudnya eh, membayangkan misalnya oh komponennya cara kerjanya gimana, terus plus minusnya apa ini makanya saya eh, menjelasinnya ya pelan-pelan ya biar ada bayangan dulu seperti itu. Nah, ini yang saya cerita tadi DC chopper control. Nah, DC Copper ini itu adalah suatu rangkaian ya, teman-teman. Eh, Rangkaian switching ya, rangkaian switching. Makanya bukan kok DC Copper ini satu komponen apa enggak ya, tapi satu rangkaian sirkuit ya. Ada switching, ada diode, ini eh, apa dinamakan DC Chopper. Nah, aliran arus ke motor traksi ini dikendalikan dengan mengatur on-off dari power semikonduktor switch dengan kecepatan tinggi. Dan nanti akan ada ya di bawah ya selain ini. Ini sudah bisa diaplikasikan untuk regeneratif brake sehingga menghemat energi. Nah, ini kalau dilihat nih ya, copper on. Kalau copper on ini on. Lalu kalau off itu ya turun ya. Untuk mengatur ini switch switch satu misal ini on terus off kan turun terus on lagi off lagi ini juga nah memanfaatkan eh, apa memanfaatkan untuk kombinasi on off tadi itu jadi seperti ini teman-teman nah ini on terus mau switchnya satu off tapi switch lainnya on nah ini malah segini nanti ada switch satu on
off, on off. Jadi nanti eh, apa yang awalnya on off itu jadi nanti dibentuk ya menjadi grafik. Entah itu AC atau DC, nah itu metodenya menggunakan switching dari power conductor dengan frekuensi tinggi. Nah, ini yang tadi melanjutkan ya terkait switch tadi itu ini Mas Mbak ini ada enam ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini misal eh, apa untuk kendali ya, untuk kendalinya on off. Nah, itu ada satu, switch satu, tiga, enam on, switch dua, tiga, eh sorry, tiga, dua, enam yang on. Nah, ini nanti membentuk seperti ini. Ini untuk fase U, untuk tegangan fase U itu seperti ini. Nah, ini kan hampir mirip ya, Mas Mbak sama AC ya. Begitu juga fase V sama W. Nah, nanti kalau digabung fase U sama V. Nah, fase U sama V ini juga nanti dilihat anunya apa metode switchingnya. Nah, ini kan mulai kayak dibentuk ini mulai seperti AC. Jadi DC itu sumber DC itu nanti ada metode switching. Nah, ini bisa apa dirubah menjadi AC untuk ngontrol si ini tadi motor ya, untuk motor tiga pas ya. Jadi VVF control ini menggunakan metode switching dengan frekuensi tinggi ya, enggak 50 Hz enggak ya, bisa sampai 100 kilohertz itu ada. Jadi eh, cepat banget ya on off-nya sampai nanti membentuk seperti AC. Awalnya ini kan DC teman-teman ya, plus minus ya. Dari DC ini nanti dibentuk yang on mana dulu, ini mati, ini on, dikombinasi. Nah, nanti jadi seperti ini. Ya kan mirip AC ya, unda-undaan gini ya. Nah, seperti itu. Ya ini gambarannya ya, kalau nanti mau detail ya harus ini eh, apa? Ada penjelasan lain ya, komponen yang dipakai, terus metode kontrolnya itu menggunakan apa, PID, proporsional, integral, derivatif, seperti itu. Itu jadi masih banyak ya, sebenarnya yang belum di kalau mau detail maksud saya, sorry. Kalau mau detail tuh harus memahami kontrolnya juga, rangkaiannya seperti itu. Ini general dulu seperti itu ya untuk gambaran. Jadi dengan mengatur on off dari power semikonduktor untuk switch 1 sampai 6 dengan kecepatan tinggi ini bisa merubah input DC menjadi AC. Dengan mengatur waktu penyalaan switch, kita bisa mengubah tegangan dan frekuensi inverter dengan bebas. Jadi menyesuaikan eh, apa tegangannya tadi itu, mengatur itu ya menyesuaikan dengan daya yang mau diserap itu berapa, yang mau dibutuhkan berapa, itu mengatur waktu switching itu tadi. Oke, itu. Nah, ini untuk semikonduktor ini apa setelah on off tadi ya, ini secara ini ya, kalau menggunakan 4 switch ya. Kalau ini on kan berarti ini ngalirnya ya hanya di sini. Kalau B open kan nggak akan ngalir di sini ya, di sini. Terus yang B juga itu itu eh, kalau A-nya open, D-nya open ya mengalirnya di sini. Nah, ini apa semikonduktor ini yang switch AD ini harus dinyalakan supaya ada aliran arus ke beban. Nah, bebannya ya ke arah beban ini ya. Ini kan apa tegangannya. Lalu switch dalam satu lengan, ini contoh A dan C, misal ini A dan C, ini tidak boleh on dalam waktu bersamaan karena bisa terjadi hubung singkat ya. Nah, nanti akan ke sini lagi, nah ini dia akan short ya, sehingga bisa meledakkan switch. Jadi harus mengalir seperti ini. Nah, ini untuk karakteristik VWF control. Ini
Wave control ini kelebihannya less maintenance, jadi tidak perlu mengganti komutator pada motor induksi karena kan motornya juga ini AC ya, jadi tidak perlu mengganti komutator. Terus semua mechanical switch ya, kecuali switch proteksi itu tidak lagi digunakan. Yang mechanical switch itu yang resistor tadi ya, itu sudah tidak digunakan lagi, kecuali kalau yang untuk proteksi. Terus efisiensi tinggi. Nah, ini terkait akselerasi ya, tegangan dan frekuensi ini kan dikendalikan oleh semikonduktor switch ya, sehingga power loss sangat kecil. Jadi kalau saat akselerasi ini kan butuh arus ya, ada yang tinggi. Nah, ini yang ditinggikan tegangannya aja ya, biar arusnya juga kecil. Nah, ini eh, akan mengurangi panas ya, panas. Jadi panasnya bisa berkurang, lossnya juga kecil, tapi eh, ada tapinya ya, insulasinya harus kuat dengan tegangannya tinggi. Terus ada deselerasi, itu kapasitas regeneratif brake ini, kapabilitas regeneratif brake ini bisa menyalurkan power ke kereta lain atau ke substation. Jadi ada rangkaian DC chopper tadi ya, saat ada regen dari motor itu akan diarahkan lagi ke grid bisa menggunakan DC chopper tadi. Lalu reliability-nya tinggi. Jadi ini jumlah komponen mekanik ini berkurang, jadi menyebabkan reliability bisa tinggi. Ini contoh yang menggunakan VWave control ini ada di KRL X Toyo Metro seri 6000 dan KRL Bandara Suta seperti yang ada di gambar. Nah, ini untuk AC tap change control. Nah, ini pengetahuan aja ya. Ini menggunakan pantulnya ini AC. Ini sebenarnya kalau menggunakan tap change ini eh, apa jarang ya, jarang dipakai. Jadi aliran arus ke motor traksi ini diatur dengan mengubah tap change dari transformer. Jadi ada tap change-nya kecil-kecil ini ya, banyak ini. Ya, itu eh, memang prinsip kerjanya sederhana. Tapi struktur komponennya ini lebih kompleks dan periodic maintenance karena sering switch ini eh, apa sering sering bekerja ya switch mekanik ini. Kecuali kalau menggunakan semikonduktor tadi kan switchnya sudah menggunakan elektrik ya. Itu lebih eh, nggak nggak kompleks dan maintenance juga less maintenance ya. Kalau yang ini jadi eh, apa jadi banyak maintenance ya, karena itu si trafo itu dia menyesuaikan beban-bebannya. Kalau eh, mau apa eh, dayanya mau diperbesar atau diperkecil itu ya mengatur eh, apa jumlah lilitan ini tadi. Lilitannya diperbanyak biar bisa lebih besar dan efisien. Kalau mau turun lagi udah lilitannya diperkecil jadi yang on cuma berapa. Nah itu kan nggak kurang ini ya kurang otomatis gitu ya seperti itu. Ini kalau menggunakan tap change control di sini ya posisinya si trafo ini. Nah, untuk fase kontrol, nah, ini kalau fase kontrol ini sudah eh, apa mengubah lilitan sekunder ini ya sekunder aja satu. Ya, ini lebih canggih ini di menggunakan rectifier atau di restore. Nah ini dirubah ke DC dari AC dirubah ke DC menggunakan rectifier. Nah, fitur ini menghilangkan moving komponen ya, sehingga mengurangi maintenance. Jadi komponen tadi yang switch-switch tadi yang di sini itu kan udah hilang ya. Jadi mengurangi maintenance. Terus sudah bisa diaplikasikan regenerative brake walaupun power factor masih rendah.
Ini berarti sudah bisa, tapi power faktornya masih rendah. Ini menggunakan fase kontrol. Nah, ini yang lebih canggih lagi ini udah yang sekarang ini ya PWM converter control. Ini menggunakan motor AC 3 fase atau motor induksi. Nah, lilitan sekunder trafo ini dihubungkan dengan PWM converter yang mengubah AC menjadi DC. Nah, DC ini akan dibuat inputan oleh VVF converter. Nah, ini lebih stabil juga saat eh, ada fenomena regulatif break ya. Karena bisa mengatur semua power semiconductor switch pada PWM converter. Jadi eh, apa, bisa melalui mekanisme DC chopper tadi bisa dikembalikan ke grid seperti itu. Ini untuk contoh KRL sumber AC ini ada Shinkansen seri 100, ini fase kontrol. Kalau Shinkansen seri N700 ini udah PWM kontrol udah seperti ini ya. Jadi ada PWM, ada VVF. Jadi bisa eh, udah bisa melakukan lebih stabil lah saat regulatif break dan bisa dialirkan ke grid seperti itu. Nah, sementara itu Mas Mbak sekalian mungkin ada pertanyaan. Maaf Silakan ya, yang ini ingin masih azan. bertanya. Anu dulu ya. Ya, nggak apa-apa, Kalau mau Pak. ada. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Oke Mas, bentar. Oke, Mas Dimas nggih tadi nggih. Itu prinsip kerja diesel, diesel hidrolik. Yang ini diesel hidrolik sebentar. Tuas gear dan tuas gas. Oke, tuas gear dan tuas gas. Oh, ini KRD. Nah ini. Oke, tuas gear dan tuas gas. Jadi bukan tuas gear dan tuas gas ya. Jadi ini ya Mas ya. Yang hidrolik ini eh, beda ya sama mobil ya. Sama mobil nih. Yang hidrolik ya. Yang hidrolik ini maksudnya gini. Kalau mobil itu kan eh, ada yang otomatis, ada yang matic sama yang manual ya. Harus masukkan gigi sama yang itu yang manual ya. Kalau yang matic ya langsung gas aja. Nah, kalau hidrolik itu nggak ada, udah maksudnya satu jenis, satu jenis itu ya ini bisa disebut manual juga mix ya antara manual sama matic karena apa? Dia itu nggak ada tuas ini tuas gas, tapi dia ada yang kalau kita lihat di sini. Nah ini ada.
throttle, throttle ini. Nah, throttle ini, Mas, Mas Dimas, itu akan mengatur ini. Nah, torsi. Jadi gear sama apa? ka- Sama gas itu istilahnya apa ya bisa disebut torsi tadi ya, torsi bukan nggak ada gas soalnya ya kereta itu nggak ada gas semacam seperti kendaraan, cuman dia bentuknya throttle. Nah, throttle P1, P2, P3 itu akan punya ini karakteristik sendiri Mas Dimas. Jadi kalau sampean pengen cepet nih Mas Dimas, mau jadi masinis mau cepet, berarti P-nya agak dibesarin lagi P2. Nanti agak dibesarin lagi P3, dibesarin lagi P4, P5 seperti itu. Nah, nanti sampean bisa nyeting di throttle itu tadi. Jadi eh, sesuai dengan RPM. Nah, nanti RPM ini hubungannya sama kecepatan. Jadi kalau awal-awal ya, awal-awal itu mungkin butuh torsi yang besar karena masih awal ya, torsinya besar masih satu dulu. Sorry. Ya, ya karena kecepatannya rendah ya ini masih di sini. Nanti kalau sudah apa pengen kecepatannya naik lagi kan sampean harus daya yang dibutuhkan juga besar nih, taruh lagi P2. Nanti masih kurang lagi P3 tambah lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk menambah kecepatan itu sampean harus ngubah throttle, posisi throttle yang mana setiap masing-masing throttle itu ada karakteristik nilai torsi. Seperti itu semakin banyak P-nya ya, berarti torsinya semakin tinggi, dayanya yang dihasilkan juga semakin tinggi. Kalau mau rendah lagi ya, sorry, kalau udah tinggi, sampai turunin lagi, dak P, habis P4, P3 lagi, P2, seperti itu. Nah, terus kecepatan itu, ya, kecepatan itu ada di gak peka Mas Dimas. Kalau sampai kemarin sudah coba-coba lihat, searching, apa, download gak peka itu, ternyata masing-masing jalur itu ada taspadnya atau batas kecepatan. Oh, saya masih di section A ke B nih. Taspadnya 50 ya, sampai sesuaikan lihat di speedo. Kalau ternyata di sampai udah habis A ke B, C ke D harus pelan. Banyak curve atau gradien, nah itu sampai turunkan. Nah, dan turun dengan kecepatannya turun. Sorry, ya banyak curve lah, banyak curve. Nah, kalau banyak curve kecepatannya turun. Nah, sampai P-nya juga harus diturunkan. Nah, kalau sudah mendekati stasiun, berarti eh, sampai harus eh, ke posisi bukan P lagi ya, tapi eh, ke B, B1, B2 karena sudah mendekati stasiun harus memulai braking. Seperti itu masih Mas. Jadi apa? Untuk tuas gear sama gas ini nggak ada ya, cuma satu itu tadi di throttle itu menyesuaikan dengan torsi yang dibutuhkan. Seperti itu, Mas Dimas. Gitu nggih, Mas Dimas. Nggih, sami-sami. Ya, baik. Mungkin karena waktu juga ya, Pak. Udah jam 6:10. Ya, Ya, ini jadi di sini juga baru azan-azan. iya, Pak. Iya. Kalau di sini azannya agak terlambat karena kan di Madiun kan lebih cepat ya, Pak, Oh, azannya. iya, iya. Ya, Iya. di sini bentar lagi azan, Pak. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua kelas hari ini dan terima kasih banyak Pak Satrio atas waktunya, Pak. Berarti kita mungkin ketemu 2 minggu lagi. Insya Allah. Dan Insya sudah Allah, puasa gitu. ya Pak. Ya, nanti Sudah, mungkin saya nggih. bakal hubungin Pak Satria atau Pak Dena untuk waktu ya Pak. Karena kan eh, mungkin kalau kita mulai